Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ompusungguh dari Prodi Teknik Arsitek. Saya akan sedikit memaparkan tentang perilaku manusia berubah saat pandemi COVID dan bagaimana hal tersebut ikut merubah perancangan ruang dalam arsitektur. Perilaku manusia berubah saat pandemi COVID. Perubahan perilaku atau behavioral change merupakan bisnis utama psikologi, yaitu dengan cara memahami perilaku melalui asesmen dan mengubah atau memodifikasinya melalui intervensi. Tentunya dalam melakukan asesmen dan intervensi berdasarkan konsep teoritis sebagai dasar berpikir dan bertindak. Terlepas dari makna dan asal-usul istilah new normal atau kenormalan baru, merupakan keniscayaan bahwa kita sedang mempraktekkan perilaku yang tidak biasa kita lakukan sebelum era COVID-19. Perilaku yang kita praktekkan tersebut tidak hanya berupa respon jangka pendek terhadap wabah COVID-19, tetapi juga lebih luas lagi merupakan respon adaptif yang berjangka panjang. Perilaku tersebut berkaitan dengan menjaga jarak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga daya tahan tubuh. Menurut Hong Yue dan Rajib, dampak pandemi terhadap perekonomian, keamanan, serta politik akan mempengaruhi kondisi psikologis dan berubah perilaku yang sifatnya lebih luas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Perubahan perilaku tersebut mencakup perilaku hidup sehat, perilaku menggunakan teknologi, perilaku dalam pendidikan, perilaku menggunakan media sosial, perilaku konsumtif, perilaku kerja, dan perilaku sosial keagamaan. Perilaku hidup sehat, contohnya seperti mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah. Perilaku menggunakan teknologi, contohnya seperti pembelajaran yang digunakan pada saat COVID-19 ini, yaitu pembelajaran daring. Perilaku yang menggunakan media sosial, contohnya seperti belanja online. Perilaku sosial keagamaan, contohnya seperti sholat berjamaah di masjid dengan menggunakan jarak 1 meter antara jamaah sholat. Pandemi COVID merubah perancangan ruang dalam arsitektur. Pandemi Corona memang mengubah drastis pandangan terhadap ruang kerja dan perkantoran bagi para arsitek dan mereka yang berada di sektor konstruksi bangunan. Hal ini juga mulai mengubah cara mereka merancang ruang perkantoran masa depan. Desain akan menjadi jauh lebih pribadi dan dalam beberapa hal lebih teknis karena orang menggunakan rumah mereka untuk bekerja, sekolah, dan seterusnya. Banyak desainer yang tertarik dengan potensi ruang multiguna, dinding dan layar yang dapat disesuaikan untuk menciptakan ruang atau privasi sesuai kebutuhan. Isolasi suara pada dinding interior juga diinginkan, karena anggota rumah mungkin mengadakan konferensi video secara bersamaan di kelompok yang berbeda-beda. Kebersihan juga mengambil peran yang lebih besar, baik dalam desain bangunan tempat tinggal maupun komersial. Sistem pemurnian udara dan stasiun senantiasa ada dalam daftar hal-hal perlu dipertimbangkan, bahwa ada pembicaraan tentang pemasangan pencahayaan berdasarkan sinar UVC, sejenis radiasi pembunuh bakteri, tidak seperti sinar UVA dan UVB. Sinar UVC dapat diproduksi secara artifisial dan tidak menyebabkan kanker kulit atau luka bakar. Permukaan lantai yang keras dan perawatan dinding yang dapat dicuci mungkin lebih disukai karena lebih mudah dibersihkan, seperti halnya bahan seperti porselen, kuarsa, dan granit yang mungkin memiliki sifat antibakteri atau antimikroba. Bahkan mungkin ada pergeseran ke arah permukaan dinding yang melengkung sebagai pengganti sudut karena sudutnya lebih sulit didefinisikan. Sekian dari saya Fajar Ompusungguh. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.